ini saya juga akan menjelaskan hal yang wajib dan hal yang tidak boleh dilakukan pada saat, sebelum, saat, dan sesudah penggunaan pestisida, serta bagaimana pertolongan pertama pada saat keracunan pestisida. Alat pelindung diri yang benar. Masker berfungsi melindungi bagian mulut atau oral dan pernafasan dari terhirupnya atau terkena percikan pestisida ketika kita sedang menyiapkan pestisida, saat kita mengaplikasikan, dan setelah kita mengaplikasikan pestisida. Sarung tangan dipakai pada kedua pasang tangan kita. Sarung tangan ini berfungsi melindungi tangan kita dari bahan kimia pestisida saat kita menyiapkan atau mencampur pestisida, mengaplikasikan pestisida, dan setelah selesai pengaplikasian pestisida. Pakaian lengan panjang dan celana panjang berfungsi melindungi kulit ketika sebelum, saat, ataupun setelah pengaplikasian pestisida. Sepatu berfungsi melindungi kulit bagian kaki dari percikan bahan kimia pestisida yang dipakai. Apron dan topi lebar berfungsi sebagai pelindung dari bahan kimia pestisida. Hal yang wajib dan hal yang tidak boleh dilakukan pada saat menyiapkan pestisida. Ketahui terlebih dahulu hama dan penyakit yang menyerang tanaman. Beli pestisida yang terdaftar di Komisi Pestisida Kementerian Pertanian dan di toko yang telah dipercaya dan resmi. Kenali kemasan pestisida yang akan dibeli. Perhatikan dengan cermat simbol tanda bahaya, piktogram, dan warna pada label. Gunakan peralatan yang sesuai untuk mengukur dan mencampur pestisida. Jangan menakar dan mengaduk pestisida dengan tangan telanjang. Hal yang wajib dan hal yang tidak boleh dilakukan saat pengaplikasian pestisida. Pakailah APD yang lengkap dan sesuai anjuran serta menutupi seluruh tubuh. Tidak menggunakan pakaian yang rusak atau sobek untuk bekerja, serta gunakan celana panjang di luar sepatu boot. Semprotkan pestisida sesuai dengan arah angin. Jangan menyemprot berlawanan dengan arah angin. Lakukan pengaplikasian pestisida saat keadaan seteduh mungkin, pagi hari atau di sore hari. Cucilah segera pakaian dan sepatu kerja, serta sarung tangan setelah digunakan. Cucilah tangan dan wajah apabila hendak makan, minum, ataupun melanjutkan aktivitas lainnya. Hal yang harus dilakukan terhadap wadah bekas pestisida. Bersihkan alat aplikasi dan wadah bekas pestisida dengan 3 kali bilas, triple rinsing. Pertama, keringkan botol wadah bekas sampai tidak menetes lagi. Kemudian, masukkan air bersih ke botol wadah bekas pestisida sebanyak 10% sampai 20% dari isi botol dan tutup. Kocok dan tuangkan air dalam botol wadah ke dalam tangki sprayer
sebanyak 3 kali. Kemudian kita rusakkan wadah bekas pestisida dengan pisau atau martil hingga tidak dapat digunakan kembali. Kuburlah wadah bekas pestisida tersebut dengan kedalaman 1 meter dan juga dicampurkan dengan bahan organik, kompos, dan sampah rumah tangga. Tutupilah dengan tanah dan berilah tanda peringatan. Pertolongan pertama pada kasus keracunan pestisida. Apabila pestisida mengenai kulit atau derma, lepaskan pakaian, cuci kulit dan rambut yang terkena racun dengan air mengalir dan sabun. Kemudian keringkan dan pakailah pakaian bersih. Jangan oleskan bahan lain apapun ke kulit terpapar, terutama yang mengandung minyak. Bawalah ke petugas kesehatan dan jangan lupa bawa label. Apabila pestisida mengenai mata, cucilah mata yang terkena pestisida dengan air bersih dan air mengalir selama minimal 15 menit. Jangan menggosok mata dan gunakan obat tetes. Tutuplah mata dengan kain kasa bersih, kemudian bawalah penderita ke petugas kesehatan terdekat dan jangan lupa membawa label pestisida. Apabila keracunan pestisida melalui pernafasan, jika berada di ruang tertutup, maka bukalah semua pintu dan jendela. Apabila pakaian pasien ketat, segera kendurkan. Apabila pasien mengalami kejang, monitor pernafasan dan jaga posisi dagu tetap ke atas sehingga tetap dapat bernafas. Jaga kondisi badan tetap normal dan tetap tenang. Segera cari bantuan medis. Dan bagaimana apabila keracunan pestisida melalui mulut? Jika pasien muntah terus, posisikan wajah pasien lebih rendah daripada badan dalam masa pemulihan. Jangan biarkan pasien berbaring terlentang. Bersihkanlah muntahan dari tubuh pasien dan carilah segera bantuan medis. Baik, sekian dari penjelasan